Rencana kedatangan timnas Israel pada laga U20 di Indonesia menuai pro dan kontra di tanah air. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang menolak kehadiran timnas Israel lantaran Israel dianggap berafiliasi dengan Yahudi dan telah menjajah Palestina. Lantas pemirsa, bagaimana seharusnya sikap Indonesia dan benarkah sanksi berat FIFA akan dikenakan jika Indonesia menolak kedatangan timnas Israel? Rencana kedatangan timnas Israel pada laga U20 di Indonesia menuai pro dan kontra di tanah air. Bahkan tak sedikit masyarakat yang menolak kehadiran timnas Israel lantaran Israel dianggap berafiliasi dengan Yahudi dan telah menjajah Palestina. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS mengatakan, Indonesia berhak menyampaikan keberatan terhadap keikutsertaan Israel dalam ajang U20 di Indonesia. Negara bukan berarti tidak punya hak untuk menyampaikan kedaulatannya. Contoh paling nyata, Qatar. Pada penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2002, Qatar memenangkan banding ditunjuk sebagai penyelenggara. Apakah Qatar kemudian terserah deh, toh saya hanya penyelenggara aja. Penyelenggaranya FIFA, saya hanya ketempatan gitu kan. Ternyata tidak loh. Qatar mengkomunikasikan sehingga beragam ideologi dasar yang diyakini oleh masyarakat Qatar diterima tuh oleh FIFA. Pertama, menolak kampanye simbol, ya, dan segala simbol yang terkait LGBT. Nomor dua, tidak membolehkan minuman keras di tempat yang terbuka. FIFA menerima tuh, dan itu bisa dilakukan dan semuanya oke. Jadi Indonesia mempunyai tradisi yang luar biasa. Ketika FIFA kemudian memutuskan Indonesia sebagai tuan rumah, pasti FIFA tahu. Berarti kita berhak juga untuk menyampaikan apa? Berhak dong, bahkan harus. Kalau merujuk pada Permen Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019, nggak boleh itu. Tidak boleh menerima delegasi Israel di tempat resmi dengan cara resmi, apalagi sampai mengibarkan bendera Israel. Segala atribut itu tidak boleh. Itu Permen Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019. Menurut Sunanto, Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 2018 hingga 2022, komunikasi negara dengan FIFA diperlukan dalam menjawab kritik dan masukan dari masyarakat terkait laga Piala Dunia U20 di Indonesia. Penunjukan sebagai tuan rumah kan sudah lama dan bukan juga permintaan Indonesia, ada Israel sebenarnya kan. Ini proses seleksi yang sudah dilakukan sebagai bagian dari seleksi dan Israel juga melakukan proses juga kan, bukan ujuk-ujuk dia terpilih mewakili Eropa untuk mewakili Indonesia, mewakili Eropa di Piala U20 itu. Artinya menurut saya ada sesuatu hal di samping karena ini persoalan olahraga, di satu sisi secara kenegaraan kan tidak ada juga ikut intervensinya ya, tapi harus ada komunikasi negara di dalam mendorong sesuatu yang masukan masyarakat yang saat ini banyak harus didengar. Satu sisi harus diselenggarakan dengan baik penyelenggaraan sepak bola ini karena sudah menjadi komitmen dan ini bagi saya sesuatu kehormatan bangsa ini bisa menyelenggarakan dengan baik. Berarti Anda lebih ke tidak ada masalah kalau nantinya Israel main di Piala U20 di Indonesia ya? Kalau komunikasi politiknya pemerintah terhadap FIFA itu lebih baik, pasti tidak ada masalah. Ini kan soal komunikasi cara bagaimana. Tidak ada penolakan di situ ya? Harus cari solusi dari dua belah pihak. Di sisi lain, Israel sendiri merupakan anggota FIFA dan berhak mengikuti semua turnamen di bawah bendera FIFA selama memenuhi syarat seperti gelaran U20. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa di Qatar memperlihatkan nilai-nilai sebagai sebuah bangsanya. Itu benar, itu sih keberagaman. Tapi kalau mencoret atau menolak atau menghilangkan sebuah negara finalis sebagai partisipan itu sulit atau itu tidak pernah terjadi atau itu tidak punya kewenangannya Indonesia. Contoh misalnya Qatar kemarin nggak bisa dia coret Jerman yang jelas-jelas bahwa kampanye LGBT gitu. Dia nggak bisa coret itu. Tapi Jerman nggak masuk dengan kampanye LGBT hari ini. Iya kan nggak bisa coret Jermannya gitu loh. Kan itu. Jadi posisinya itu, positioningnya. Tapi karena prinsip asasnya itu tadi, netralitas dan non-diskriminasi. Seasli-aslinya sepak bola harusnya itu. Harusnya seperti itu. Tapi kalau Indonesia akhirnya memilih untuk tetap tidak memperbolehkan Israel untuk main di Piala U20 di Indonesia, nanti akan ada sanksi dari FIFA atau memang kita tidak jadi atau gimana? Makanya yang akan terjadi adalah pertengkaran antara Indonesia dalam hal ini PSSI maupun juga LOC dan INAFOK. INAFOK itu kan Panitia Nasional
untuk FIFA Under 20 di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah ya akan berhadapan dengan FIFA. Bahwa keputusannya FIFA akan seperti apa menurut saya akan sangat fatal. Kalau menurut saya buat ke depan sepak bola Indonesia akan fatal. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali secara resmi menolak keikutsertaan timnas Israel untuk bertanding dalam laga Piala Dunia U20 di Bali. Pernyataan itu tertulis dalam surat pernyataan Gubernur Bali, Wayan Koster, yang tertuju pada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Dalam suratnya, Koster menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina dinilai tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintahan Indonesia. Penolakan dilakukan untuk menghormati hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain di dunia yang berkaitan dengan Israel. Tim TV One mengabarkan.